Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, eceng gondok adalah salah satu tumbuhan air yang begitu unik dan menarik. Ketika tumbuhan ini berbunga, ia akan tampak seperti hutan cemara kecil di atas permukaan air. Namun di balik keindahannya, ternyata tumbuhan ini sangatlah berbahaya. Tumbuhan ini mampu menutupi seluruh permukaan air, kolam, dan danau. Dan tentunya juga membahayakan kehidupan ikan dan kehidupan lain di dalam air. Hal ini juga menggambarkan kehidupan manusia di dalam dunia yang penuh dosa ini. Keberadaan eceng gondok yang indah namun berbahaya sama seperti keindahan, kenyamanan, dan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia namun membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang percaya yang juga berdosa? Apakah akan tetap menerima keselamatan? Dan jika betul menerima keselamatan, apakah diperlukan untuk mempraktikkan hidup yang benar? Pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi pergumulan bagi jemaat di Roma pada zaman Perjanjian Baru. Dan melalui nas kita hari ini, kita akan melihat jawaban dari Paulus untuk menjawab pergumulan tentang dosa dan hidup yang benar. Jawaban Paulus yang pertama adalah, meskipun manusia berdosa, namun kemerdekaan di dalam Kristus membawa keselamatan. Di dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya penghukuman terhadap dosa. Ini yang disebut dengan hak istimewa sebagai orang yang percaya, dan juga karya Allah yang begitu besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan begitu indah, Paulus juga memperlihatkan Allah Tritunggal terlibat penuh memberikan karunia, yaitu keselamatan bagi manusia. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk hadir di dalam dunia, untuk menggenapi kitab Taurat dan nubuat para nabi, dan juga menebus dosa manusia. Dan Yesus Kristus juga memberikan Roh Kudus yang menolong manusia untuk hidup menurut Roh dan juga mengerjakan berbagai hal yang sudah Yesus ajarkan dan teladankan. Dan yang kedua adalah sebagai orang percaya yang menerima hak istimewa, yaitu keselamatan. Allah juga mengharapkan manusia untuk hidup menurut Roh, bukan menurut keinginan daging. Keinginan daging dapat membuat seseorang lebih mencintai dunia dibandingkan Allah, menjauhkan manusia dengan Allah, dan bahkan membuat manusia membenci Allah. Di balik jawaban-jawaban yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, ia juga memberikan kekuatan bagi jemaat di Roma di tengah penderitaan yang dirasakan oleh mereka pada saat itu. Paulus membuka harapan bagi mereka bahwa orang yang beriman teguh dan selalu mengusahakan hidup menurut Roh kebenaran adalah orang yang akan menerima hak istimewa, yaitu keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya pada zaman sekarang, kita juga adalah manusia yang berdosa. Namun kita juga termasuk orang-orang yang menerima hak istimewa, yaitu keselamatan. Tapi keselamatan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan jika kita tidak mengusahakan untuk hidup menurut Roh kebenaran. Keselamatan akan menjadi sia-sia ketika Allah mengasihi kita, namun kita tidak mengasihinya. Akan menjadi sebuah kesia-siaan
jika Allah memberkati kita, memberikan karunia dan anugerah, tapi kita tidak bersyukur atas semua itu dan juga tidak menggunakan setiap berkat karunia dan anugerah yang diberikan itu dengan baik. Mengusahakan untuk selalu hidup dalam roh kebenaran, untuk meresponi keselamatan memang tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan dan juga godaan yang bermunculan. Namun meskipun demikian, Allah akan terus memampukan dan memberikan kekuatan bagi kita. Meskipun akan ada banyak eceng gondok yang ingin menghambat kita untuk melakukan kehendak-Nya, namun teruslah berpengharapan di dalam Kristus, di dalam doa dan juga ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita sudah mengusahakan untuk hidup yang benar, mari kita melanjutkannya. Dan jika kita merasa belum mengusahakannya, mari kita belajar untuk memulainya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat, karunia, dan anugerah dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk hidup menurut roh kebenaran sebagai respon terhadap keselamatan yang Engkau berikan. Dan kami mohon ya Bapa, Engkau yang memberikan kami kekuatan, pertolongan, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu dan menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan dan juga pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Engkau akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin.